Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pangeran Purbaya dan ibunya dimasukkan ke dalam penjara karena ambisi Raden Cokroningrat. Lalu bagaimana nasib selanjutnya Pangeran Purbaya dan ibunya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Ibu dan anak saling berpandangan. Keduanya tetap tidak percaya pada pemuda gondrong yang ada di hadapan mereka, yang bukan lain adalah pendekar kapak maut naga geni 212 Wiro Sableng. Sampai saat ini, orang-orang itu masih terlena dalam pesta pora. Ini kesempatan baik untuk meninggalkan tempat ini. Mari. Wiro menepuk bahu Purbaya. Tepukan ini seperti memberi semangat pada sang pangeran. Purbaya memegang lengan ibunya. Bertiga, mereka menyusup melewati lorong-lorong gelap di bawah istana dan akhirnya sampai di tembok timur. Dua orang prajurit tampak tegak dekat sebuah pintu kecil. Ternyata keduanya adalah orang-orang yang telah diatur oleh Wiro, dan berlima mereka menyelinap menuju kereta yang telah menunggu di luar tembok. Begitu masuk ke dalam kereta, Pangeran Purbaya dan ibunya terkejut melihat sesosok tubuh menggeletak di lantai kereta. Ketika diamati, ternyata orang ini adalah Imugantra, bekas hulu balang kedua kerajaan. Dia masih berada dalam keadaan lumpuh akibat hantaman jarum. Sebelum menyusup ke tempat tahanan kalian, aku berhasil menemukan dia dan membawanya ke dalam kereta lebih dulu. Seperti dengan kalian, dengan dia pun aku mengikat sebuah syarat. Dengan ucapan Wiro itu, Pangeran Purbaya bertanya, "Apa syarat yang kau maksudkan itu?" "Syarat enteng saja. Kalian kubantu mendapatkan tahta kerajaan kembali. Tapi keris Mustiko Geni akan kubawa." "Ih, mana mungkin begitu?" tukas ibunda Pangeran Purbaya, sementara kereta meluncur dengan cepat. "Keris itu adalah lambang ikatan tahta kerajaan yang tak bisa dipisah-pisahkan. Siapa pemiliknya, dia yang berhak jadi raja." "Jangan tolol," jawab Wiro. "Jika seorang gembel kudisan di pasar Kliwon memiliki senjata itu, apakah dia bisa jadi raja?" Ibu dan anak terdiam. "Apa perjanjianmu dengan Paman Imugantra?" bertanya Pangeran Purbaya. "Kalian harus mengatakan dulu setuju atau tidak dengan syarat tadi." "Aku setuju saja," jawab Pangeran Purbaya tanpa pikir panjang. Sang ibu hendak membuka mulut, namun akhirnya memutuskan untuk tidak membantah. "Nah, perjanjianku dengan orang tua bermuka cekung ini ialah aku akan mengeluarkan 3 jarum yang mendekam di tubuhnya. Setelah sembuh, dia harus membantuku menggasak 4 keparat yang sekarang bercokol di istana." "Kau telah mencelakainya. Apakah Paman Imugantra menyetujui syaratmu itu?" tanya Pangeran Purbaya. Dari lantai kereta terdengar jawaban Imugantra. Suaranya perlahan saja karena tubuhnya yang lumpuh memang berada dalam keadaan lemas. "Aku memang sudah menyetujui syarat pemuda gila itu." "Kalian tak perlu berdebat lagi ya. Segala sesuatunya di dunia ini bisa diatur. Ingat itu baik-baik." Tapi ibunda Pangeran Purbaya masih belum puas. Dia bertanya, "Setelah
kau mendapatkan keris Mustiko Geni, apa yang hendak kau lakukan dengan senjata itu? Akan kuberikan pada seseorang, tapi jangan ditanya ya siapa orangnya. Yang jelas, senjata itu tidak akan dipergunakan lagi untuk menambah noda darah dalam istana. Aku percaya padamu, jalan hidup manusia memang aneh. Terus terang, sebenarnya aku tidak berapa suka jadi raja. Lebih enak jadi perjaka yang bisa keluyuran kemana-mana. Anak tolol, bentak bekas permaisuri ketika mendengar ucapan putranya itu. Sekali lagi kau bicara tak karuan, akan kutampar mulutmu Purbaya. Wiro tertawa lebar dan berkata, bagaimanapun tidak sopan menampas seorang calon raja. Dia menjenguk keluar. Kita sampai ya, katanya. Meskipun lubang tempat jarum menyusup sangat kecil dan hampir tertutup, namun dengan keahliannya, Wiro Sableng dapat menemukan yakni pada bagian bahu kiri, pinggang kiri dan perut Imogantra. Disaksikan oleh Pangeran Purbaya dan ibundanya, Wiro keluarkan kapak naga geni 212. Badan kapak yang berkilauan itu ditempelkannya pada setiap lubang bekas jarum menembus tubuh Imogantra. Kemudian Wiro kerahkan tenaga dalam untuk menyedot. Inilah pekerjaan yang paling susah. Sekujur tubuhnya bergetar dan mandi keringat. Biasanya tenaga dalam dipergunakan untuk melancarkan pemindahan kekuatan dari dalam keluar seperti memukul atau melepaskan pukulan tangan kosong yang mengandung ajian kesaktian. Hal itu sudah lumrah bagi seorang jago-jago silat kelas tingkat tinggi. Tetapi adalah jarang dan sulit sekali jika tenaga dalam itu dipergunakan secara berkebalikan, yakni menghimpun kekuatan untuk menarik atau menyedot. Wiro Sableng terduduk di sudut ruangan dengan napas turun naik. 3 buah jarum senjata rahasia yang sebelumnya dihantamkannya ke tubuh Imogantra kini tampak melekat pada badan kapak berwarna merah karena terlapis darah. Di atas lantai tanah yang dialasi jerami, Imogantra tampak menggerakkan tubuhnya yang tadinya lumpuh. Lalu, perlahan-lahan dia mencoba duduk dan berhasil. Makan ini, kata Wiro. Saya melemparkan obat berbentuk butiran. Imogantra cepat-cepat menelan obat itu. Wiro berpaling pada 2 prajurit yang tegak di pintu. Kalian sudah siap? Tanya Wiro. Kami akan pergi sekarang. Bagus. Sebarkan surat selebaran itu ke seluruh pelosok Kuto Gede. Kalian tak perlu kembali kemari, tapi langsung bergabung dengan siapa saja yang bersedia ikut di pihak kita. Jasamu tentu tak akan dilupakan oleh Pangeran Purbaya. 2 prajurit itu menjura. Keduanya naik ke punggung 2 ekor kuda yang membawa masing-masing sekantong besar surat selebaran berisi pemberitahuan bahwa Permaisuri dan Pangeran Purbaya masih hidup dan berada di tempat yang aman. Orang-orang yang telah merampas tahta secara paksa akan mendapat hukumannya. Rakyat dan seluruh pasukan yang setia pada Pangeran Purbaya dan Permaisuri diminta bersiap-siap untuk menyerbu istana. Sambutan rakyat terhadap surat selebaran itu ternyata tidak terduga dan luar biasa sekali. Meskipun mereka tidak tahu di mana Pangeran Purbaya dan Permaisuri dan juga belum ada yang bertindak sebagai pimpinan, namun berbagai senjata di tangan dalam jumlah ratusan bahkan ribuan berbondong-bondong menuju istana. Pasukan kerajaan dan pasukan pengawal istana yang melihat kejadian ini segera bersiap siaga. Ada yang langsung melapor ke dalam, tapi sebagian besar di antara mereka justru banyak yang menyeberang dan bergabung disambut dengan tempik sorak gegap gempita oleh rakyat. Di dalam istana, di mana raja dan 3 konconya masih saja asik berpesta pora, seorang prajurit datang menemui Warok Tumo Hitam dan menceritakan apa yang sedang terjadi di luar istana. Lalu pada Warok itu diserahkannya surat selebaran yang banyak bertebaran di kalangan rakyat sampai ke pelosok-pelosok Kuto Gede. Oleh Warok Tumo Hitam, surat tersebut diperlihatkannya pada Raden Cokro yang kini telah mengangkat diri sebagai raja dengan gelar Raden Mas Haryo Ing Alaga Cokroningrat. Cokroningrat meneguk dulu segelas minuman keras. Pemandangannya berkunang-kunang, tapi dia masih dapat membaca apa yang tertulis di surat selebaran itu.
Selesai membaca, dia tertawa mengekeh. Hanya sebuah surat edan, apa yang ditakutkan? Orang-orang yang penasaran itu tak punya kekuatan untuk melakukan apapun, apalagi hendak menyerbu kemari. Tetapi di luar istana, ribuan rakyat sudah siap dengan senjata di tangan, kata Waruk Tumo Hitam. Kalau begitu, kau pimpin pasukan, bunuh semua mereka yang berani melawan. Betul, bunuh semua. Yang bicara adalah si Bopeng lonceng maut yang duduk berdampingan dengan dukun jahat Ronggo Sampenan. Keduanya juga sudah sama-sama terpengaruh oleh minuman keras. Kalian bertiga enak-enakan di sini berpesta pora. Aku disuruh menghadapi para penyerbu. Biar saja orang lain yang melakukan. Lalu Warok Tumo Hitam memanggil seorang perwira dan memerintahkan. Tak mungkin dilakukan, Warok, kata sang perwira. Bala tentara yang masih ada di istana tinggal beberapa belas orang saja, yang lain sudah menyeberang ke pihak musuh. Peduli amat berapa kekuatanmu, angkat senjata dan usir para perusuh itu. Kalau mereka melawan, cincang saja, bentak Warok Tumo Hitam. Dalam bingungnya, perwira tadi pergi jua menemui sisa-sisa prajurit yang ada di istana. Ternyata ada 21 orang yang bisa dikumpulkan. Namun begitu mereka sampai di luar istana, mereka bukannya menyerang, melainkan bergabung dengan rakyat. Praktis, tak ada seorang prajurit pun lagi yang berada dalam lingkungan istana. Para hamba saya dan petugas-petugas dalam istana pun satu demi satu meninggalkan tempat itu karena khawatir mendapat celaka bila penyerbuan terjadi. Sepi? Mengapa sepi? Mana pelayan? Mana minuman? Teriak Cokroningrat. Akankah penyerbuan ke istana akan berhasil? Dalam bingungnya, perwira tadi pergi jua menemui sisa-sisa prajurit yang ada di istana. Ternyata ada 21 orang yang bisa dikumpulkan. Namun begitu mereka sampai di luar istana, mereka bukannya menyerang, melainkan bergabung dengan rakyat. Praktis tak ada seorang prajurit pun lagi yang berada dalam lingkungan istana. Para hamba saya dan petugas-petugas dalam istana pun satu demi satu meninggalkan tempat itu karena khawatir mendapat celaka bila penyerbuan terjadi. Sepi? Mengapa sepi? Mana pelayan? Mana minuman? Teriak Cokroningrat. Mahkota emas tak pernah ditanggalkan sejak saat pertama diletakkan di atas kepalanya. Orang-orang gila itu agaknya sudah pergi semua, berkata Ronggo Sampenan sambil memandang berkeliling. Tapi masih ada 2 orang gila di sini. Tiba-tiba terdengar suara dari arah kiri ruangan besar. Serentak keempat orang itu sama palingkan kepala, dan di situ mereka melihat Pendekar 212 Wiro Sableng tegak bersama Imo Gantra. Wiro dengan kapak maut naga geni 212 di tangan kanan, sedang Imo Gantra mencekal 2 golok besar di tangan kiri dan kanan. 2 orang gila kesasar, teriak Cokroningrat. Meskipun terpengaruh oleh minuman keras, namun 3 orang lainnya yang berada bersama sang raja cepat membaca situasi. Lonceng maut segera loloskan loncengnya yang tergantung di leher. Begitu juga Warok Tumo Hitam cepat-cepat loloskan golok bermata 2-nya. Sedang Ronggo Sampenan keluarkan tembakau. Perkomat Kamit mengunyah tembakau itu sementara tangan kirinya memegang seutas tali aneh sepanjang 2 meter berwarna merah. Melihat ini, Cokroningrat segera pula keluarkan keris mustiko geni dari pinggangnya. Jika kalian mau menyerah secara baik-baik, kerajaan akan mengampunkan semua kesalahan kalian. Tapi jika kalian melawan, maka bersiaplah untuk mati. Keempat orang itu tertawa gelak-gelak mendengar kata-kata Imo Gantra. Dia menyebut-nyebut kerajaan. Kerajaan yang mana yang dimaksudkannya? Ujar Cokroningrat.
Lalu sambungnya. Apakah kalian tidak sadar kalau saat ini tengah berhadapan dengan raja bergelar Raden Mas Haryo ing Alaga Cokroningrat? Lekas berlutut minta ampun. Mungkin aku masih bersedia mengambil kalian berdua jadi jongos dan perawat kuda. Keempatnya kembali tertawa gelak-gelak. Kita serbu saja mereka sekarang selagi masih dipengaruhi minuman keras, berbisik Imogantra. Tenang saja. Iya, siapa di antara mereka yang berbahaya? Balas berbisik Wiro Sableng. Si muka bopeng itu, senjatanya yang berbentuk lonceng bisa mengganggu pendengaran dan mengacaukan gerakan. Lalu, tembakau di mulut orang berpakaian biru-biru itu, tapi tali di tangan kirinya lebih berbahaya. Si gendut berewokan itu memang hebat, tapi permainan goloknya tak usah ditakutkan. Yang penting, hati-hati terhadap Cokroningrat. Dia memegang keris Mustiko Geni. Kalau begitu, dia yang harus kita bereskan lebih dahulu, kata Wiro pula. Tangan kirinya bergerak ke pinggang di masa dia menyimpan senjata aneh pemberian Resi Mandrabotama, Cakra Dewa. Inilah saat yang tepat untuk menjajal kehebatan senjata itu. Astaga, itu Cakra Dewa jantan, ujar Imogantra ketika dia melihat apa yang ada di tangan kiri Wiro Sableng. Dari mana kau dapatkan senjata itu? Bukan saja untuk bercerita ya. Kalau begitu, kenapa tidak lekas kau hajar mereka satu persatu? Sebentar, tenang saja. Sebentar lagi Imo, ujar Wiro. Lalu dia bertanya pada keempat orang itu. Jadi, kalian tak mau menyerah dan memilih mampus percuma? Cokroningrat tegak dari kursinya. Tubuhnya agak terhuyung walau hanya sesaat. Sobat-sobatku, bunuh dua monyet kesasar itu. Sang raja berteriak berikan perintah. Diberi susu minta racun. Terimalah ini, balas pembentak Wiro. Tangan kirinya bergerak. Cakra Dewa melesat mengeluarkan suara bergaung menyambar ke arah Cokroningrat. Percaya pada kekuatan keris Mustiko Geni, Cokroningrat tidak merasa gentar mendapat serangan itu. Dia tusukkan senjata mustika itu ke udara. Sinar merah berkiblat disertai hawa panas menebar. Cakra Dewa tampak bergetar. Hawa sakti yang keluar dari keris Mustiko Geni membuat senjata itu mengapung di ke atas. Namun selewatnya sambaran hawa, Cakra Dewa kembali menukik. Cokroningrat membentak marah dan cepat tundukkan kepala. Cakra Dewa lewat di atas ubun-ubunnya, menghantam tembok ruangan hingga membentuk lubang besar dan berubah warna menjadi kebiruan. Sesaat, senjata itu seperti hendak tenggelam menembus tembok. Namun dia lain kejap melesat kembali ke arah Wiro Sableng. Sang pendekar yang terkagum-kagum melihat kehebatan senjata itu hampir terlupa menangkapnya kembali. Lonceng Maut, Waruk Tumo Hitam dan Ronggo Sampenan sementara itu berlompatan menyerbu. Suara lonceng menggema luar biasa nyaringnya di ruangan yang besar itu. Gendang-gendang telinga hendak mau robek dan jantung berdenyut aneh dibuatnya. Dari mulut Ronggo Sampenan kuat semburan tembakau menghantam ke arah Wiro dan Imogantra. Lalu menyusul sambaran tali merah yang dihantamkan. Ketika tali itu memukul di udara, dengan suara petir menyambar. Disusul dengan memerciknya api di ujung tali. Warok Tumo Hitam sudah pula ayunkan golok permata duanya, hingga lengkaplah kehebatan sebuah 3 tokoh silat itu. Imo, kau tahan dulu 3 begajul ini, ujar Wiro yang seenaknya saja menyebut nama si kakek muda cekung yang jauh lebih tua daripadanya. Imogantra memang sudah siap menunggu. 2 golok di tangannya kiri kanan menderu membentuk 2 lingkaran besar. Satu menyambung ke arah semburan tembakau Ronggo Sampenan, satunya lagi memapasi serangan golok tunggal Warok Tumo Hitam. Baik Wiro maupun Imogantra begitu mendengar suara lonceng merobek telinga masing-masing, duanya segera menutup indera pendengaran dengan aliran tenaga dalam. Suara lonceng tetap bergema tetapi tidak menyakitkan lagi.
Bangsat rendah, kalian minta mampus ya. Terdengar bentakan Cokroningrat. Dia memburu dengan keris Mustiko Geni. Wiro Sableng segera menyongsong, tapi untuk membantu Imogantra, sebelum bergerak dia lebih dulu sapukan kapak maut naga geni 212 ke arah lonceng maut. Kakek muka Bopeng ini tersentak kaget ketika suara menderu seperti ribuan tawon mengamuk yang keluar dari senjata lawan menindih kehebatan lonceng kuningnya. Pakaian dan rambutnya berkibar-kibar, tubuhnya seperti ditindih batu besar. Ketika dia nekat merangsek terus sambil hantamkan senjatanya yang berbentuk lonceng itu, Wiro kirimkan satu tendangan ke arah tulang rusuknya. Ronggo sampai 6 pukukan loncengnya ke bawah. Tapi Wiro sudah tarik pulang kakinya dan kini kembali. Kapak maut naga geni 212 membalik menyapu setengah lingkaran. Edan! Teriak si Bopeng ketika dia merasakan ada sinar putih perak menyambar panas luar biasa. Kalau dia tidak lekas bertindak mundur, perutnya sudah kena disambar mata kapak. Paneng! Lonceng di tangan orang tua itu terbelah dua. Satu belahan mental dan menancap di lonteng ruangan. Potong yang lagi masih tergenggam di tangan pemiliknya. Dan potongan ini terpaksa dilepaskan karena loncengan itu seperti telah berubah laksana bara api akibat aliran panas yang datang dari kapak naga geni 212. Lonceng maut kibas-kibaskan tangan yang tampak melempuh. Kejadian ini cukup membuat lonceng maut menjadi leleh nyalinya dan berpikir dua kali apakah dia akan terus melanjutkan perkelahian itu. Sementara itu, Imogantra mendapat lawan seimbang yakni Waro Tumo Hitam. Namun karena kepala rampok Ganes itu berdua dengan si dukun jahat Ronggo Sampenan, maka sangat berat bagi Imogantra untuk melayani keduanya sekaligus. Bagaimana kelanjutan pertarungan mendebarkan di dalam istana ini? Klaneng! Lonceng di tangan orang itu terbelah dua. Satu belahan mentah menancap di loteng ruangan. Sepotongnya lagi masih tergenggam di tangan pemiliknya. Dan potongan ini terpaksa dilepaskan karena loncengan itu seperti telah berubah laksana bara api akibat aliran panas yang datang dari kapak naga geni 212. Lonceng maut kibas-kibaskan tangannya yang tampak melempuh. Kejadian ini cukup membuat lonceng maut menjadi leleh nyalinya. Dan berpikir dua kali apakah dia akan terus melanjutkan perkelahian itu. Sementara itu, Imogantra mendapat lawan seimbang yakni Waro Tumo Hitam. Namun karena kepala rampok Ganes itu berdua dengan si dukun jahat Ronggo Sampenan, maka sangat berat bagi Imogantra untuk melayani keduanya sekaligus. Setelah berhasil melumpuhkan lonceng maut, Pendekar 212 Wiro Sableng melompat ke arah Cokroningrat. Ya! Tangan kirinya bergerak seperti hendak melemparkan cakra dewa. Cokroningrat acukan keris Mustiko Geni ke depan untuk melindungi diri. Namun gerakan Wiro hanya tipuan belaka. Selagi bagian bawah lawan terbuka, Wiro, murid Sinto Gendang dari Gunung Gede itu baru benar-benar melakukan lemparan. Cakra dewa membeset di udara. Cokroningrat menjerit keras. Tubuhnya berputar. Cakra dewa menancap di perutnya, kemudian melesat kembali membalik ke arah Wiro. Tampak seperti ada asap tipis kebiruan mengepul di perut sang raja. Wiro menangkap dan menyimpan cakra dewa, lalu memburu ke arah Cokroningrat yang saat itu jatuh berlutut di lantai. Sekujur tubuhnya, terutama di bagian bibir, tampak membiru. Itulah jahatnya racun cakra dewa. Sekali lagi, bekas kepala pasukan kerajaan ini menjerit. Tubuhnya kemudian terkapar menelungkup. Keris Mustiko Geni lepas dari genggamannya. Mahkota emas tanggal dari kepalanya dan berguling ke arah kaki Wiro. Dengan tangan kirinya, Wiro mengambil mahkota dan tangannya cepat memungut keris Mustiko Geni. Dengan hati-hati, keris tak bersarung itu disilipkan ke pinggang, sedang mahkota emas dikenakan seenaknya di kepalanya.
kami menyerah. Teriak Ronggo Sampenan ketika tali merahnya Wibabat putus oleh kapak naga geni 212. Sisa potongan tali yang dipergunakannya sebagai senjata itu dibuang ke lantai. Warok Tumu Hitam juga ikut-ikutan membuang goloknya, namun nasibnya malang. Gerakannya yang agak lamban keburu didahului tusukan golok Imogantra. Ketika golok lawan menusuk dadanya, dia sendiri tak memegang senjata lagi. Tubuhnya terhuyung, darah mengucur membasahi lantai. Kedua tangan Warok Tumu Hitam menggapai-gapai ke udara seperti berusaha berpegangan pada sesuatu. Tapi dia hanya memegang angin. Tubuhnya jatuh terduduk di atas kursi raja. Tapi belum sempat menyentuh kursi itu, tendangan Wira membuat dia terpelanting dan terkapar di tanah. Melihat Ronggo Sampenan mengambil sikap menyerah, Imogantra cepat menotok orang ini. Tuk. Sementara itu, di luar istana terdengar suara gegap gempita. Wah! Ratusan orang menyerbu masuk. Di depan sekali tampak Pangeran Purbaya bersama ibundanya. Wiro masukkan kapak naga geni 212 ke balik pakaian, lalu tinggalkan ruangan ini dan menyongsong Pangeran Purbaya di tangga istana. Semuanya sudah berakhir, Pangeran. Aku minta diri sekarang. Apakah kau sudah mendapatkan keris Mustiko Geni? Tanya sang pangeran. Wiro mengangguk sambil menepuk pinggangnya. Lalu dia menjurah pada Pangeran Purbaya dan ibunya. Ketika dia hendak berkelebat pergi, pangeran itu tiba-tiba berseru, "Hei, kau sudah kuberikan Mustiko Geni. Jangan ambil pula mahkota emasku." Wiro tersentak kaget. Astaga, mohon maaf Musri Baginda, aku sampai kelupaan, kata Wiro, lalu cepat-cepat mencopot mahkota yang masih berada di kepalanya. Orang banyak tertawa lebar. Ibunda Pangeran Purbaya membisikkan sesuatu pada putranya. Sang pangeran lalu berkata, "Pendekar, kau tidak kami izinkan pergi. Kau harus menetap di Kuto Gede karena kami memutuskan untuk mengangkatmu sebagai kepala pasukan kerajaan." Sudah Sableng garuk-garuk kepala. "Aduh, terima kasih atas kepercayaanmu Sri Baginda. Tapi..." Wiro goyang-goyangkan tangan kanannya. "Itu tidak termasuk dalam perjanjian kita sebelumnya." Lalu sekali berkelebat, dia telah pergi di antara ratusan rakyat yang berkerumun di tempat itu. Pemuda itu aneh, kadang-kadang menjengkelkan, ujar Pangeran Purbaya. "Dinobatkan pun aku belum, enak saja dia menyebutku Sri Baginda." "Iya, dia memang seperti Sinting, tapi hatinya polos," memuji sang ibunda. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Gotong raja kita ke singgasananya!" Lalu puluhan manusia bergerak berebutan untuk menggotong Pangeran Purbaya dan mendudukannya di atas kursi besar. Imogantra tegak menarik napas lega. Kelak kakek ini diangkat menjadi pati kerajaan. Tamat. Selesai. Terima kasih telah menonton video Wiro Sableng dengan judul Bencana di Kuto Gede. Nantikan episode Wiro Sableng selanjutnya dengan judul Dosa-dosa tak berampun. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.